Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Solihin FM. Radio MBS 107,7 FM Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqil ma'bud wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yawmil maw'ud. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهذا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yang mana tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita para hambanya. Meskipun kita berbuat maksiat, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat kepada kita sehingga beri kesempatan pagi yang cerah ini dan pagi yang penuh berkah insyaallah Subhanahu wa taala masih dalam nikmat Allah sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan kegiatan kita, yang mana seperti biasanya pada Rabu pagi sekitar jam 6:30 atau jam 7 kurang sedikit, antara 6:30 dan jam 7 kita memulai belajar bersama, mengaji bersama, yaitu kitab yang ditulis oleh salah satu ulama zaman sekarang, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kitab beliau Qabasun Nuril Mubin, yang mana adalah ringkasan dari Min Ihya'i Ulumuddin, ringkasan dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada hasil tentang tahapan atau jenjang yang dilewati oleh seorang murid ketika melakukan suluk, yaitu meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iris salihin fid darain. Amin. Ila qalihi fa idza fa'ala dhalika ishtaghala bisuluki at-tariqi biqat'il aqabati wa hiya sifatul qalbi wa ba'dhuha a'zamu min ba'din. Jadi setelah tahapan yang pertama di pertemuan yang lalu, pada pengajian yang sudah
kita lewati disebutkan bahwasannya pertama yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah menyuruh seorang murid melakukan 4 perkara. Disebutkan juga dari perkataan para ulama-ulama, para wali-wali abdal, kemudian juga dari Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Yang itu yang pertama adalah apa? Lapar, kemudian bergadang, menghidupkan malam untuk beribadah, kemudian banyak diam diri dan khalwah, yaitu menyendiri, lepas, menjauh dari orang-orang. Nah, kalau sudah mulai melakukan hal itu, maka dia akan menyibukkan dirinya, sibuk dengan apa? Dengan melalui itu, mulai meniti jalan, kemudian dengan cara apa? Dengan cara memutus penghalang. Jadi penghalang, rintangan diputus, dihilangkan. Apa rintangan dan halangan tersebut? Rintangan dan halangan tersebut itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hati seseorang. Sebagian lebih besar daripada sebagian yang lain. Fakama akhlad zahiru anil alaiki almani'ati fala budda an yukhriya al-batinu an athariha wa tariqul mujahadati mudadatus syahawati. Kemudian katanya beliau, sebagaimana zahirnya ini dibiarkan, memutus dari hubungan-hubungan yang mencegah dia. Jadi yang mencegah dia, begitu juga katanya beliau di sini, batinnya dia itu harus dibiarkan dari pengaruh-pengaruh yang bisa apa? Yang bisa menghalangi atau mengganggu konsentrasi dia. Nah, cara untuk, katanya beliau di sini, bagaimana metode atau cara untuk bermujahadah dalam melakukan hal tersebut, itu dengan cara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syahwat-syahwatnya. Maksudnya begini, misalnya ketika syahwatnya dia ingin melakukan begini, nah mujahadah seorang murid apa yang dilakukan? Dia melakukan kebalikan dari hal tersebut, menentang, jadi ditentang. Kemudian apa yang diinginkan oleh syahwatnya itu dia melakukan kebalikannya. Dia ingin muncul, misalnya ingin supaya dilihat orang, ingin dipuji orang, dia melakukan apa? Menutup dirinya, menjauh, seperti itu. Ingin bahagia misalnya juga, kalau misalnya dia ingin ada makanan banyak di depannya dia, syahwatnya ingin makan semuanya, lah berarti apa? Tidak dimakan, atau dimakannya sedikit kemudian tinggal pergi misalnya. Thumma yushghiluhu syaikhu bidzikri fayulazamu qalbuhu dzikrallah fa idza wadaba ala dzikrin hatta tasquta harakatul lisani wa takuna al-kalimatu ka'annaha jariyatun 'ala al-lisani min ghairi tahrikin thumma lam yazal yuwadhibu hatta yasquta al-atharu 'ala al-lisani wa tatamakkana suratul lafzi fil qalbi thumma la yazalu kadhalika hatta yammahya 'anil qalbi huruful lafzi hatta yanmahya 'anil lafzi huruful lafzi 'anil qalbi huruful lafzi wa suratuhu wa tabqa haqiqatu ma'nahu hadiratan ma'ahu ghalibatan 'alaihi mutanabbihan min khirasatil qalbi min nurudil khawatiril muta'alliqati bi ghairillah
ولا يزال كارها لما يريد عليه كارها من كل ما ليس محبوبا كارها لما يريد عليه كارها من كل ما ليس محبوبا ولا جامعا على الحق تعالى وليقم حارسا على قلبه من تصديق أي خيال فاسد وليمكن من قلبه التنزيه للملك الحق جل جلاله ولا يزال على ذلك حتى يجد قلبه مع الله على الدوام فذلك منتهى الرياضة ولا يمكن إلا بالخلو من عن غير الله ولا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة. Kemudian setelah itu apa? Setelah menjauhkan dari hubungan-hubungan secara zahir, kemudian batinnya juga, dan caranya adalah apa caranya tadi? Menentang, melawan segala yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Lalu kemudian apa? Kemudian seorang guru akan menyibukkan dia, memberikan tugas kepada dia untuk melakukan yang namanya zikir. Jadi hati dia disuruh terus menetapi zikir Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah apa? Menetapi zikir, sehingga apa? Katanya beliau di sini. Sehingga gerakan lisan. Jadi gerakan lisannya dia itu pertama kali dilakukan gerakan lisan, kalau sudah lakukan lisan terus menerus, maka seakan-akan kalimat zikir tadi itu berjalan sendiri di lisannya seorang murid tanpa digerakkan. Maksudnya bagaimana? Lah karena sudah terbiasa, itu akan berjalan sendiri, melakukan sendiri lisannya berzikir, nggak ngerasa, padahal itu lisannya berzikir. Itu derajat setelahnya. Pertama disuruh berzikir terus, kemudian sampai kapan? Sampai pada derajat lisannya itu bergerak sendiri untuk berzikir meskipun dia tidak merasa. Kemudian setelah itu dia apa? Terus menurut sampai jenjang seperti itu, tahapan seperti itu, terus disuruh berzikir sehingga nanti akan ada jadi akibat atau pengaruh daripada zikir tadi membekas di dalam apa? Membekas dalam hatinya dia. Sehingga seakan-akan huruf-huruf yang diucapkan oleh dia serta bentuknya itu ada di dalam hati seseorang. Terus seperti itu sampai apa? Sampai menyatu jadi lafaz zikir, huruf-hurufnya dan bentuk zikirnya dia itu menyatu di dalam hati dia. Prosesnya jadi seperti itu. Prosesnya pertama lisannya terus digunakan untuk berzikir, disuruh berzikir. Kemudian setelah itu sampai merasa lisannya bergerak, jadi dia berzikir tapi tanpa merasa kalau lisannya itu bergerak berzikir. Kemudian setelah itu sampai apa? Sampai terus disuruh berzikir sampai lisannya itu nyambung kepada hatinya. Jadi bentuk lafaz itu dalam hatinya ada tersimpan. Kemudian seperti itu terus menerus sampai kapan? Sampai menyatu di dalam hatinya lafaz-lafaz dari huruf-huruf atau bentuk dari lafaz tersebut menyatu dalam hatinya. Kemudian apa? Kemudian hakikat daripada arti zikir tersebut tetap ada dan menguasai hatinya dia. Mutanabihan, sambil mengingat-ingat, waspada, menjaga hatinya dari segala pikiran-pikiran yang berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dia tidak senang apa? Tidak senang sesuatu yang masuk dalam hatinya. Jadi sekarang sesuatu apa? Tidak senang terus, masih tidak senang sampai dia tidak senang apa? Jadi sampai tidak senang, dia tidak senang tentang hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah dan tidak membuat seseorang itu fokus
ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dirinya sendiri benci kalau ada sesuatu misalnya dalam hatinya ada muncul tentang hal yang membuat dia kagum selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia merasa bahwasanya dia punya sifat yang agung, sifat yang besar, sifat yang merasa dia patut dipuji dirinya sendiri. Lah ini tidak, dia tidak senang, tidak suka, karena itu semuanya dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas orang hamba memiliki hal seperti itu. Hendaknya dia juga mempersiapkan, jadi menjaga dirinya itu waspada, disiapkan penjaga hatinya dari apa? Dari membenarkan bayangan-bayangan apapun yang tidak benar, yang rusak. Serta hendaknya dia menancapkan dalam dirinya untuk menyucikan zat yang menguasai alam semesta ini, zat yang hak, Jalla Jalaluhu, yang agung. Dan terus dalam posisi seperti itu sehingga dia mendapatkan dalam dirinya, dalam hatinya, dia mendapatkan dalam hatinya selalu terus menerus beserta Allah Subhanahu wa taala. Lah itu adalah ujung atau final daripada riyadhah seseorang. Jadi melatih diri seseorang itu finalnya, tujuan inti yang dituju adalah apa? Yaitu selalu dirinya, hatinya beserta Allah Subhanahu, berada beserta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu katanya beliau tidak bisa dicapai, tidak bisa didapatkan kecuali dengan melepas dari apa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang selain Allah dia lepas dari hal itu. Dan dia tidak bisa lepas dari selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan lamanya, dengan panjangnya bermujahadah. Qala ba'du sayyahina qultu li ba'dil abdal kaifa at-tariqu ila at-tahqiq qala an takuna ka'annaka 'abiru tariq qultu lahu dullani 'ala 'amalin ajidu fihi qalbi ma'allahi 'ala ad-dawam qala la tandur ila al-khalqi fan-nadharu ilayhim dhulmah qultu la budda min dhalik qala la tasma' kalamahum fa innahu qaswah qultu la budda min dhalik qala la tu'amilhum fa innaha wahsyah qultu la budda min dhalik qala la taskun ilaihim fa innahu mahlakah qultu hadha la'allahu qala ya hadha atandur ila al-ghafilin wa tasma'u al-jahilin wa tu'amilu al-batilin wa turidu an tajida qalbaka ma'allah wa turidu an tajida qalbaka ma'allahi 'ala ad-dawam. Sebagian orang yang mengembara dalam mencari kebenaran, mencari jalan Allah Subhanahu wa taala beliau berkata kepada sebagian wali abdal, bagaimana jalan menuju kebenaran? Kebenaran hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh wali abdal tersebut, yaitu ketika kamu berada seakan-akan orang yang hanya lewat jalan saja, kemudian bertanya lagi, bagaimana, tunjukkan saya bagaimana saya ingin bisa seperti itu. Jadi tunjukkan amalan yang aku lakukan supaya bisa saya seperti itu. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan hatiku ini selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab, janganlah kamu melihat pada makhluk Allah. Karena melihat kepada makhluk-makhluk Allah itu adalah kegelapan. Maksudnya kegelapan dalam hati. Ditanya, lah harus seperti itu. Bagaimana maksudnya? Bagaimana lagi? Jangan mendengarkan perkataan mereka, karena itu membuat hati kamu keras. Ya harus seperti itu. Gimana lagi? Ada mendengarkan mereka gimana? Gitu.
La tu'amilum, janganlah kamu berinteraksi dengan mereka, karena itu adalah sebuah hal yang membuat orang gersah. Kemudian lah itu harus seperti itu, gimana lagi? Jangan kamu merasa tenang dengan makhluk-makhluk Allah, karena itu adalah hal yang bisa membuat rusak kamu. Dia menjawab apa? Lah ini mungkin yang menjadi penyebab asli yang bisa saya lakukan nanti. Kemudian yang terakhir dinasihati. Jadi seorang pengembara tadi sebagian dinasihati oleh seorang abdal. Wahai orang ini, apakah kamu melihat orang-orang yang lalai mendengarkan perkataan-perkataan orang yang tidak tahu, serta kamu berinteraksi dengan perkara-perkara yang batil, kemudian kamu ingin menemukan hati kamu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza kashafa lil muridi syai'un min jalali hadratir rububiyyati wa dhahara lahu min lataifillahi ma la yusafu fa'azamul qawati alayhi an yatakallama bihi fatajidu nafsuhu ladatan tad'uhu ila tafkiri fi iradi tilkal ma'ani wa tazyiniha wa yukhayyalu ilaihi syaitanu anna dhalika naf'un linnasi wa hirsun alaihim wa yadharu kaiduhu an law qama bidhalika ahadun min aqranihi wa kana aqdara fa innahu yataharraku aqrabul hasadi fihi fadalla ala adami sidqi fa inna man kana sadiqan 'azama farahuhu biman yunqidun nasa wallahu ya'khudhu biyadil mutawajjih ilaihi mahma sadaqa wa billahi taufiq. Kemudian katanya beliau, ketika tersingkap, terbuka bagi seorang murid sesuatu dari keagungan hadrat ilahiyah, hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan muncul baginya perkara-perkara yang termasuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa yang tidak bisa disifati bagaimana besarnya, bagaimana agungnya, maka perkara yang paling membahayakan untuk memutus dia dari jalannya, maksudnya dari suluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yaitu ketika dia mengungkapkannya dalam perkataan, disampaikan kepada orang lain. Kemudian nanti apa? Kamu nanti akan mendapatkan nafsunya dia. Jadi nafsunya dia itu akan merasa enak, merasa nyaman, menikmati adanya kenikmatan tadi apa? Yang mendorong dia untuk berpikir dalam apa? Dalam bagaimana saya akan menyampaikan arti-arti yang dia dapatkan dalam hatinya, serta wataziniha, bagaimana tazin dia menghiasi arti-arti tersebut. Dari setan nanti, jadi setan nanti akan menggoda dia, mengelabui dia, supaya ia sampaikan itu kepada manusia, itu bermanfaat bagi manusia, itu termasuk perhatian kamu pada manusia yang lain. Nah, itu dari setan. Loh, kok bisa dari setan? Kelihatannya. Jadi kalau kita bisa tahu, kita bisa melihat itu dari setan, bagaimana tandanya? Misalnya, coba nanti kalau ada orang lain dari temannya dia, dari orang yang satu masa adalah dengan dia, menyampaikan apa yang dia rasakan kepada orang lain, dan dia lebih mampu daripada dia dalam menyampaikannya, maka akan tergerak dalam hatinya iri dan dengki, yaitu namanya hasad. Jadi kala jengking, ya, penyakit yang namanya hasad akan tergerak. Ada orang tergerak, wah dia menyampaikan, saya lebih mampu daripada dia.
kalau dia merasa lebih mampu. Lah ini menunjukkan akan tidak ada kejujurannya dalam hal bahwasanya itu akan memberikan manfaat kepada orang lain, itu harap perhatian kepada orang lain, keselamatan orang lain. Karena apa sih? Karena katanya beliau, orang yang jujur benar itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan besar senangnya ketika menemukan ada orang yang menyelamatkan orang lain. Wallahu ya'khudh, Allah Subhanahu wa taala membawa, Allah Subhanahu wa taala akan menuntun tangan seseorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selagi dia jujur, memang benar-benar dia ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Allah. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ala kulli abdin mustafa wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sampai di sini apa yang bisa kita baca dan kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan insyaallah dalam pertemuan berikutnya adalah tentang masalah menghancurkan syahwat-syahwat, itu kitab yang ketiga dari Rub'ul Muhlikat. Pembahasan akhlak sudah habis. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat, dijadikan oleh Allah taala ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah Subhanahu wa taala yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimuna ma yanfa'una wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma ya muwaffiq 'alal khairi lil khairi wa 'anam 'ala fikna lil khairi wa 'ina 'alaihi. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka lil syarri ma 'indana fadlan wa judan wa ihsana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنضل ونتبع الهوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dan mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.